Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia, dengan tangguh, dengan gagah perkasa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Setidaknya hingga detik ini sudah menjadi sebuah keharusanlah bagi kita untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat. Ya, tentunya dengan sebuah harapan solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, yang semoga selalu always dan always selalu untuk tidak pernah never dan never tidak pernah menjadi sesuatu yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian. Linknya ya. Jangan kamu download, kamu unduh, terus kamu edit sesukamu sehingga melenceng dari pesan yang harus disampaikan. Lalu kamu re-upload, kamu unggah ulang. Itu aku tidak berikan izin untuk hal-hal yang demikian ya. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajiannya dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bahwa kau telah mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya, atas doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan itu juga diturunkan Gusti Allah yang Maha Agung untukmu semua. Amin amin ya robbal alamin. Harinya Sulatsa atau Selasa, maka seperti biasanya aku berpuasa, puasa kelahiran ya. Ada sesuatu yang menggelitik tadi pagi, jadi bangun itu jam 3, terus Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu bangkit di tengah malam ya. Jadi Qiyam itu bangkit. Tapi kan disalahpahami dan aku berulang kali mengatakan Qiyamul itu dengan sa'ah itu berbeda artinya. Makanya baca Al-Quran yang benar, pahami. Kalau hafal ya baguslah hafal, tapi jangan berhenti di hafal saja supaya kamu mengerti. Sekarang ini dari mulai yang awam sampai yang ulama itu keliru memahami apa itu arti dari diksi kiamah. Tapi jangan khawatir, ada baru yang datang untuk membenarkannya sehingga kita tidak salah lagi ya. Jadi beda antara sa'a dan kiamah. Kiamah itu bangkit, jadi qiyamul lail bangkit, bangun tengah malam untuk apa? Untuk sholat gitu loh ya. Tapi yang beredar di publik kan sa'ah itu, kehancuran itu dipahami sebagai kiamah, jadinya amburadul, didukung lagi dengan terjemahan-terjemahan yang tidak akurat. Makanya berulang kali aku menghimbau, ayolah terjemahan ini kita benahi. Kan kita masih beruntung, masih diwariskan kepada kita original teksnya itu masih ada. Gitu, ya. Oke, jadi tadi malam bangun Qiyamul Lail. Setelah itu permaisuri bikin teh. Aku memang minta minum teh aja. Aku enggak sahur, enggak makan ya, minum teh karena masih cukup kenyang gitu. Aku minum sedikit gitu. Artinya masih banyak yang tersisa. Dan setelah itu aku kembali berdoa ya. Ya karena itulah, doa itu kan dialog ya. Jadi karena begitu asiknya berdoa, berdialog dengan Gusti Allah yang Maha Agung, tiba-tiba terdengar adzan subuh. Baru aku kaget loh, tehnya kan belum diminum gitu. Akhirnya aku tersenyum sendiri. Jadi kekusukan doa, keasikan kita tentang suasana doa itu bisa kita melupa terhadap apa yang seharusnya kita perhatikan di sekitar kita. Termasuk mau minum teh itu jadi lupa. Jadi tehnya masih banyak tersisa, hanya sedikit yang terminum. Ya itulah, maka pagi ini tidak ada coffee morning, tidak ada karena aku lagi puasa. Begini, aku menerima satu video itu tentang Mars Arema ya, Mars Arema. Berikutnya di Facebook ternyata ada yang ngunggah juga itu Mars
Arema. Ya. Dan berikutnya orang mencoba membangun sebuah, kalau aku bilang sih sebuah cocokologi antara syair yang ada di dalam Mars Arema itu dengan peristiwa duka, peristiwa kemanusiaan yang terburuk di sepanjang sejarah sepak bola dunia, dengan menelan paling tidak 182 dan semoga tidak bertambah lagi jiwa yang melayang sia-sia. Ya. Oke. Aku jelaskan dulu tentang Mars supaya kalian mengerti, ya. Supaya kita tidak sembarang saja mengkait-kaitkan sesuatu yang sebetulnya tidak terkait. Ya. Mars itu adalah sebuah lagu yang digubah untuk menimbulkan semangat. Maka dia pilihan-pilihan partitur nadanya itu tidak melo seperti Halo Halo Bandung, itu Mars tuh. Halo Halo Bandung. Nah, itu Mars. Karena dia ingin membangkitkan semangat kita supaya tidak terpuruk. Ya, nanti ada jenis beberapa lagu yang melo-melo, itu lain lagi, untuk mengenang sebuah peristiwa. Itu nadanya lain lagi. Tapi khusus Mars itu memang begitu karena dia disiapkan untuk membangkitkan gairah, semangat perjuangan. Itu namanya lagu Mars. Waktu aku kelas 1 SMP sudah diajari begitu. Nggak tahu anak sekarang. Karena kami dulu ada mata kuliah kesenian. Mata kuliah. Mata pelajaran kesenian. Ya, itu Mars. Berikutnya aku mengutip sedikit tentang Arema, ya. Sepanjang yang aku tahu, Arema itu didirikan tahun 1987. Dan sekarang kita tahu sejarah Arema itu dengan pasang surutnya ya seperti itulah, ya. Dan itu didirikan oleh sosok yang bernama Luki Yaakob Jainal, ya. Aku sempat berinteraksi dengan beliaunya, tetapi hanya sesaat, itu pun karena sebuah kepentingan. Akhirnya aku berinteraksi walaupun sesaat, ya. Beliaulah sebagai pionirnya Arema itu, ya. Sebuah wadah untuk anak-anak muda berkreasi itu. Beliaunya semoga selalu dalam kasih sayang Allah, dalam tidur panjangnya, ya. Karena apapun adanya aku melihat, semoga penglihatanku itu tidak salah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena beliau mengalami fase-fase kehidupan, ya, yang kemudian karena sesuatu ketidakbaikan gitulah, ya, sehingga buta, tidak bisa melihat. Dan itu dari pengamatanku yang terserang itu bukan bola matanya. Karena bola matanya normal seperti kita, tapi kalau aku mengamati, aku bukan dokter loh, ya. Artinya bisa saja salah. Itu adalah saraf, ya, yang harusnya menghantarkan informasi dari bola mata ke otak. Di sana sepertinya yang terjadi masalah sehingga tidak bisa melihat karena sesuatu peristiwa kehidupan masa lalu. Tapi akhirnya beliau bertobat, ya, dan bahkan sering memberikan pencerahan-pencerahan di pondok-pondok pesantren agar semua orang, khususnya yang belum pernah melakukan hal-hal seperti itu, jangan lagi mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, ya. Kan yang belum pernah jangan, yang sudah pernah berhenti gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan akhir kehidupannya tingkat religiusitasnya cukup baik, ya. Meskipun ya kita maklumi, ya, aku juga memaklumi. Kalau aku diskusi dengan beliau ada sedikit aroma pluralismenya. Ada, ya. Cuman aku memaklumi lah hal-hal seperti itu, ya. Seandainya kami berinteraksi bisa waktu yang cukup lama, mungkin bisa aku jelaskan bagaimana kita sebagai Islam ini memahami pluralisme itu. Ya, karena yang kita terima adalah pluralitas, bukan pluralisme. Ya, cuman kan itu tadi karena waktu kami berinteraksi terbatas, dan sepintas aku tangkap beliaunya cerdas dan sangat peduli. Itu yang aku terima. Beliaulah sosok almarhum Cak Luki Yaakob Jainal, ya, yang semoga Allah merahmati tidur
panjangnya. Itu secara singkat tentang Arema. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Nah, aku di sini memposisikan sebagai ya pengamat sosial lah ya. Nanti kalau dibilang budayawan, ya memang bahasa kerennya budayawan. Tapi aku memposisikan pengamat sosial gitu aja lah ya. Khususnya tentang Arema. Dan itu pun sebatas yang aku tahu. Supaya jangan ada penilaian yang keliru tentang aku. Ya, aku tidak selalu membenarkan yang salah apapun adanya dan tidak begitu. Aku hanya berposisi mendudukkan permasalahan itu agar kita mempotretnya dengan benar. Jangan kita memotret sebuah permasalahan dengan salah karena ketidakpengetahuan kita. Tidak ya. Maka dari itu supaya tidak terjadi kesalahan menilai, maka aku akan berikan dulu kritik terhadap Arema. Ya. Jadi jangan kalian bilang oh itu bela-belani terus itu, enggak begitu ya. Aku akan memberikan kritik kepada Arema. Memang untuk teman-teman Arema itu kalau sedang konvoy biasanya ya, itu ada, tapi itu kan tidak semua yang sampai mengganggu jalannya lalu lintas. Itu tidak semua ya, kita katakan oknum. Tapi oke lah kalau itu dikatakan sebuah ketidakbaikan ya, kita harapkan ya semoga teman-teman Arema semua menjadi lebih baik lagi, berbenah diri ya. Kalaupun konvoy ya silahkan, tetapi tetap dalam akhlakul karimah, kesantunan yang terjaga gitu. Terus tentang sholat ya, begini, beberapa waktu lalu belum 2 atau 3 bulan kan ulang tahun Arema atau apa gitu, ulang tahun ya Le? Agustus, ulang tahun Arema ya. Itu ada temannya Gerah itu jatuh dari truk sehingga kepalanya ada gangguan tapi alhamdulillah akhirnya tidak jadi operasi ya. Karena ada sesuatu yang bermasalah di otaknya, tapi alhamdulillah dan sekarang sudah sembuh. Itu ketika sakit Korwil itu datang menjenguk gitu ya. Kan aku bertetangga gitu. Menjenguk itu saatnya sudah senja dan begitu masuk maghrib mereka ke langgarku semua. Sholat berjamaah semua. Gitu ya. Ini kan sebuah kebahagiaan kita ya. Ya memang ada sih mereka yang tidak sholat ya ada ya itulah. Tapi kalau itu dianggap kritik oke lah kita terima dan aku sampaikan kepada teman-teman Arema ya kalau waktunya sholat khususnya yang Islam ya harus kita melaksanakan sholat gitu. Jadi ini sebagai bukti bahwa aku sendiri tidak hadir secara struktural di Arema tidak ya. Aku hanya bagian dari kultural karena hidup di Malang tentunya ya. Jadi itu sudah aku sampaikan ya. Kalaupun ada kritik tetap diterima dan itu untuk kebaikan Arema ke depan gitu. Oke. Sekarang tentang Mars lagu ya. Di situ ya ada syair yang begini. Ya nanti videonya disertakan ya supaya om tahu ya, mbak tahu gitu. Jadi begini, syairnya tuh begini, jangan pulang sebelum Arema menang walau harus mati di lapangan. Nah, terus dengan adanya syair itu begitu diunggah di Facebook, diunggah di WA, orang melakukan cocokologi dengan peristiwa tragis kemanusiaan yang baru terjadi tanggal 1 kemarin. Nah, aku akan mendudukkan permasalahan itu secara by data. Ya. Pertama, ya, kalian harus tahu beda antara bahasa syair, bahasa lagu. Itu dia tidak harafiah. Tidak bisa dipahami secara harafiah, apalagi ini lagu istimewa banget ini. Ini lagu Mars ini ya. Kalau aku menjadi juri lagu ini aku kasih nilai B+. Karena aku masih ada aku lihat di bagian awalnya itu tidak bisa di intonasi nada-nadanya bisa dibikin lebih menghentak lagi ya. Tapi setelah rap itu sempurna itu ya. Maka aku kasih, kalau aku jadi juri itu dilombakan maka lagu ini B+ ya. Tapi kalau yang bagian awal itu disempurnakan lagi nada-nada, dia bisa menjadi A. Ya. Jadi kesimpulannya lagu ini mantap lah.
Ya. Dan aku sudah bilang lagu Mars itu memang begitu. Dan ini bahasa lagu, bahasa syair yang cenderung metafora. Mars itu membangkitkan semangat, gitu loh. Jadi jangan karena ada narasi ya yang mengatakan bahwa jangan ya pulang sebelum Arema menang walau harus mati di lapangan. Itu tidak harafiah pemahamannya. Tetapi metafora, artinya para Arema ini memberikan dukungan sepenuh hati terhadap timnya yang sedang berlaga. Pemahamannya di situ. Jangan ini terus dipahami sebagai yang harafiah. Nah itu. Lalu dibawa-bawa ke teologis. Dan aku akan membicarakannya secara teologis. Supaya kalian kerangka berpikirnya genah gitu loh. Kan aku sudah bilang, aku pernah mengikuti kajian dan seorang narasumber kajian itu menyalahkan syair-syair yang ada di dalam sholawat Nariyah yang dibikin oleh orang Maroko itu. Sholawat Nariyah itu kan dibikin orang Maroko. Terus aku bilang, Ustadz ini, pembicara ini keliru. Karena apa? Dalam sebuah syair bahasanya memang begitu. Tapi itu jangan dipahami secara harafiah. Harusnya metafora. Karena kalau kita lihat syair-syair lagu Arab itu juga mantap-mantap tuh. Kalau kamu tahu artinya tapi. Lagu-lagu Arab itu ya, syair lagu itu memang cenderung kalau dipahami secara harafiah dia akan bermasalah kalau itu apalagi dibenturkan dengan akidah gitu loh ya. Ini sekarang orang mulai mencari cocokologi seolah-olah menjadi pembenaran peristiwa dengan hilangnya nyawa 182 yang semoga tidak bertambah lagi. Aku nggak tahu berita terakhir berapa karena lagu ini. Ini lagu mas, ini lagu cak, ini lagu om, ini lagu pak, ini lagu mbak, ini lagu bu. Pemahamannya harus bagaimana seharusnya syair-syair lagu itu, narasi-narasinya dipahami secara metafora. Gitu loh. Jangan lagu ini menjadi pembenaran gitu. Ada lagi langsung di bawah. Kita mulai merujuk ke tatanan teologis. Monggo, aku akan paparkan ya. Ada yang bilang begini, bahwa ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Iya, tapi ini jangan dipahami secara harafiah. Dan kalian akan pusing 7 keliling kalau aku kasih data. Aku kan bilang kita bicara by data. Kamu main ke Malang, ya. Aku akan tunjukkan sebuah usaha kuliner itu namanya bebek goreng nelongso. Nelongso itu bahasa Jawa artinya susah. Tapi apakah bebek goreng itu susah? Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata dia punya cabang di mana-mana. Dan bisnisnya jalan. Terus bagaimana kalian akan memahami bahwa sebuah ucapan itu adalah doa? Belum lagi kalau kita bilang, ya, Asmo Kinario Jopo. Jadi nama itu seperti obat, seperti mantra. Begitu juga. Makanya kita disuruh kasih nama-nama yang baik gitu. Ya. Nah, ini ada. Kalau nggak bisa datang ke Malang, aku antar. Usaha kuliner namanya bebek goreng nelongso. Faktanya dia tidak nelongso. Cabangnya ada di mana-mana. Kalaupun sekarang bisa dikatakan agak redup, yaitu karena natural saja, persaingan bisnis saja. Karena banyak kuliner-kuliner yang tumbuh di kota kami. Bukan karena namanya nelongso. Dan aku berdoa, meskipun aku tidak kenal siapa ini pemilik bebek goreng nelongso. Tetapi aku sebagai saudara muslim, aku mendoakan dia dengan sepenuh hatiku agar dia bangkit kembali. Kiamah, agar kiamah. Nah ini juga kalian memahami kiamah. Kacau lagi nanti. Kenapa aku mendukung sepenuhnya? Karena aku sering dikirimi teman-teman video. Jadi sesuatu yang boleh dicontoh dan harus sepertinya oleh semua pengusaha-pengusaha apa yang dilakukan oleh bosnya bebek goreng nelongso. Jadi begini, pada waktu tertentu itu karyawannya itu dikumpulkan dan mereka mengundang ustadz. Jadi tidak hanya sekedar bisnis, tapi mengarahkan karyawan-karyawannya itu untuk mengerti Islam gitu loh. Makanya itu aku mendukung.
Dan itu harus begitu, karena seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Dia memimpin sebuah rumah makan yang namanya Bebek Goreng Nolongso, dan situ banyak karyawannya. Dia akan diminta bertanggung jawab terhadap karyawannya itu. Maka dia memberikan sebuah contoh bagaimana cara mengarahkan anak buahnya itu, karyawan-karyawan itu agar mengerti agama, didatangkan ustadz. Jadi mereka sering menggelar kajian. Maka aku katakan, aku berdoa untuk Bebek Goreng Nolongso semoga tetap bangkit dan bangkit kembali. Namanya Bebek Goreng Nolongso. Gimana? Anda bisa menyelesaikan masalah itu? Aku kasih lagi. Nggak tahu, kamu cari. Nanti kalau aku kasih tahu kamu nggak mau cari. Seseorang akan mati menurut kebiasaannya. Nah, kebiasaannya di lapangan, mati di lapangan. Kan mulai cocokologinya seperti itu. Coba cari, itu hadis atau cuman pepatah? Coba. Kan ada orang mati menurut kebiasaannya. Ya, nggak tahu aku itu hadis atau enggak. Coba kamu cari. Nanti kalau tak kasih tahu kamu nggak mau cari. Ya. Kalau kamu cari dan kamu menemukan itu, ingatan di otakmu lebih tajam. Ya. Aku kasih contoh, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, karena informasi yang aku dengar sebatas berita, karena aku tidak tahu, dia itu anak baik. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dia anaknya seorang pejabat, ya, yang akhirnya tewas di sungai, dan itu di luar negeri. Pertanyaanku, apakah selama ini dia selalu kebiasaannya bermain di sungai? Ayo jawab. Ini yang suka-suka kasih ceramah ngawur-ngawur ini, ayo jawab. Karena kalau tidak diduduk permasalahan secara benar, orang akan menjadi menyalahkan itu kalau itu hadis. Tetapi sebetulnya yang salah bukan hadisnya, kerangka berpikir kita yang tidak mampu membaca behind screen-nya. Ayo, katanya orang mati berdasarkan kebiasaannya. Aku bantah. Ada seorang anak pejabat yang tidak pernah main ke sungai, kok dilalah kersane Gusti Allah kang mau angkung, ke luar negeri main di sungai tewas. Terus gimana benernya itu pernyataan orang akan mati menurut kebiasaannya? Jadi hati-hati kalau mengambil sebuah peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Sepertinya cocok, terus kamu cocok-cocokan padahal tidak cocok. Jangan lagi mengatakan, oh biasanya di lapangan ya mati di lapangan. Itu kan terbantahkan. Kalian nggak akan ngerti bagaimana cara mensikapi hal-hal seperti itu. Ya. Belum lagi Al-Quran. Ini Al-Quran loh. Mengatakan laki-laki yang baik itu akan dapat perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Atau aku simpulkan, mengurutkan, nanti kamu cari Al-Quran surat apa itu. Kalau kamu tak kasih tahu juga, kamu nggak mau buka Al-Quran nanti. Jadi kalau laki-laki yang soleh, yang baik, dapat jadi suami, dapat perempuan, istri yang soleha. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang soleha, yang baik, yang bersih, yang suci, dapat suami yang soleh, yang baik, yang suci, gitu. Kan tertera jelas tekstual di Al-Quran seperti itu. Sekarang fakta di lapangan ada lakinya brengsek nih, biang kerok, bajingan, dapat perempuan soleha. Dan sebaliknya ada perempuannya ini bajingan, biang kerok, bejat gak karuan, dapat laki-laki yang soleh. Gimana memahami ayat itu? Katanya yang baik ketemu yang baik. Ini ada baik ketemu buruk, buruk ketemu baik. Nggak ngerti. Kalau kalian tidak belajar tentang statistik, itu nanti penyelesaiannya di statistik. Makanya kan aku bilang, Al-Quran ini canggih. Untuk memahaminya, kita perlu wawasan-wawasan itu sebagai nutrisi kita memahami pesan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau enggak, lu akan protes. Wah, berarti Al-Quran salah dong. Katanya laki baik ketemu perempuan baik, perempuan baik ketemu laki baik. Ini tetangga gue, yang laki monyongnya, bejatnya minta ampun. Dapat istri soleha. Atau sebaliknya, ini gue tahu nih, ini bejat ini perempuan ini, udah kemana-mana ini, jalan kemana-mana sama laki-laki lain.
Ternyata sekarang dapat suami yang soleh. Terus kamu salahkan Al-Quran. Yang mau aku sampaikan, jangan gampang-gampang memberikan justice atau stempel cocokologi kalau tidak tahu duduk permasalahannya. Ya. Jadi lihat dulu ya. Nama lagu ya begitu. Seperti aku berulang kali, kamu ketik di YouTube. Lagu itu ya, Cemara Biru. Terus kamu perhatikan di sekelilingmu, faktualnya ada nggak cemara itu warnanya biru? Di mana-mana cemara itu ya hijau. Tapi kan kita bisa itu lagu, ya. Begitu juga ada lagu ini kalau anak-anak sekarang mungkin nggak kenal. Di wajahmu kulihat bulan yang tersenyum di sudut kerlingan. Terus lu kira di wajahnya kekasihnya itu ada bulan? Kan tidak bisa harafiah begitu. Semua harus metafora. Oke? Karena waktu kita terbatas ya. Aku sampaikan seperti itu ya. Dengan sebuah penjelasan semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan terus mengkaitkan antara lagu Mares khususnya tentang Arema dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ya, itu bahasa lagu. Seperti aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Terus kamu kira dia bisa hidup 1000 tahun lagi? Artinya dia ingin hidup panjang, ingin umur panjang gitu loh. Tapi ya nggak mungkin lah sampai 1000 tahun gitu. Ya. Sorry. Jadi intinya dalam memahami sebuah permasalahan itu harus jeli. Itu lagu Mares untuk membangkitkan semangat teman-teman Arema gitu ya. Jadi jangan terus jadikan cocokologi gitu. Oke. Semoga semuanya bisa kita potret dengan sebuah perspektif yang tidak keliru, menundukkan permasalahan itu pada masalah yang sebenarnya ya. Mungkin ada yang apa? Yang bertanya kenapa Gus Beti selalu mengkaitkannya dengan teologis. Iya, karena aku begitu. Bahwa kan aku sudah bilang menuntut ilmu itu wajib, pertama ilmu agama. Kita Islam ya Islam. Seperti yang kemarin, tapi kan hanya satu itu yang menanggapi. Artinya yang lain aku tidak tahu apakah mereka paham. Bagaimana kita mendudukkan ayat. Ya, jangan semuanya itu ya dalam izin Allah. Jadi apapun yang terjadi ya itu sudah diizin Allah, kan jadi keliru. Karena ada suatu ayat lain bahwa kerusakan itu terjadi karena tangan-tanganmu sendiri gitu. Ya, kemarin kan aku jadi artinya aku tetap mensisipkan nilai-nilai religiositas. Itu sebetulnya ya penting juga untuk kau pahami. Begitu juga saat ini di Mampir Ngombe kali ini, bagaimana kalian memahami. Jangan sedikit-sedikit, oh orang mati menurut kebiasaannya. Aku bantah dengan peristiwa yang tadi. Oh karena nama ucapan itu doa. Aku bantah dengan yang tadi ayam goreng, bebek goreng nolongso. Gitu. Artinya apa? Aku ngajak kamu selama ini yang tidak berpikir. Mulai saat ini kamu berpikir. Jadi kita bagaimana memahami informasi religiusitas seperti itu. Bagaimana memahami Al-Quran seperti itu. Katanya yang baik ketemu yang baik, yang jelek ketemu yang jelek. Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Gitu. Karena kalau kamu tidak belajar untuk memahami itu, kamu nanti akan menyalahkan itu. Padahal yang salah kamu. Karena kamu tidak belajar statistik. Itu semua bisa diselesaikan dengan statistik. Nah, ilmu lain lagi kan. Oke. Sampai di sini semoga jelas duduk permasalahannya. Sekali lagi, aku sampaikan sebagai closing statement. Pertama, aku tidak dalam posisi membela membabi buta, tidak. Ya, jangan itu membela mati-matian Arema, tidak. Dan aku pun tidak masuk dalam struktural Arema. Aku hanya hidup dalam kultural ya, karena aku hidup di Malang. Ya, yang salah Arema ya kita bilang salah dan kita perbaiki untuk kebaikan ke depan. Ya. Yang benar ya kita pertahankan untuk menjadi benar. Semoga itu menjadi terus dalam kebenaran. Kan begitu. Jadi jangan salah dengan 2 episode
yang kemarin dan ini terus mengatakan bahwa Gus Boti itu pokoknya apapun Arema dibela. Enggak begitu. Itu aku tadi memberikan kritik ya. Yang pertama, yang kedua tidak henti-hentinya aku meminta saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada ya, kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sebanyak 182 informasi terakhir, semoga tidak bertambah lagi ya, karena yang di rumah sakit juga masih cukup banyak ya. Semoga diampuni segala dosanya dan Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Itu doa terbaik kita. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin.